Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Englen, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15. Kami mendapatkan tugas ingin sedikit banyak membahas tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 terhadap PNS, pegawai negeri sipil atau ANS. Kita melihat teman-teman sekalian, pandemi virus COVID-19 ini yang menyebar secara cepat, ya, tentu saja membuat banyak orang yang akhirnya bekerja di luar kantor, ya, alias di rumah, atau lebih keren dikatakan WFH, work from home, ya. Bagaimana, ya, kenapa bisa seperti itu? Demi menghindari penyebaran virus lebih lanjut. Nah, hal ini terjadi juga kepada para pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, khususnya para ASN atau PNS. Nah, kita melihat dampak negatif yang timbul akibat COVID-19 ini terhadap PNS itu sendiri atau secara umum, ya, PNS ini ya kerja di rumah, ya. Kenapa? Karena memang Menteri Pan RB waktu itu Cahyokumolo yang rahimahullah, ya, sebelumnya beliau mengatakan bahwa menurut surat edaran yang dikeluarkan itu nomor 19 tahun 2020, ya, tentang penyesuaian sistem kerja PNS, ya, dalam upaya apa? Upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, itu sejak Maret itu 2020. Ya, ini kenapa dikatakan dampak negatif? Karena orang tiba-tiba tidak terbiasa, tiba-tiba awalnya kerja di kantor dan akhirnya harus menyesuaikan kerjanya di rumah. Kemudian dampak berikutnya adalah PNS dilarang cuti. Nah, ini juga, ya, pemerintah melarang ASN atau PNS mengajukan cuti, ya, jika tidak dalam terdesak. Ini yang perlu kita garis bawahi, karena memang sesuai dengan aturan, ya, aturannya ya seperti itu, ya. Lagi-lagi untuk apa? Ya, untuk mencegah penyebaran atau dampak negatif dari COVID ini, ya. Memang kecuali beberapa PNS, ya, dalam keadaan kondisi tertentu yang tadi kita katakan, dalam keadaan terdesak, ya, melahirkan misalnya, sakit, itu juga tidak diminta-minta, ya, maka tidak mengapa. Jadi pemahamannya kita jangan terlalu kaku. Kemudian dampak negatif berikutnya, PNS dilarang mudik. Nah, ini juga ada surat edarannya, ya, yang dikeluarkan oleh Menteri Pan RB itu tahun 2020, ya, tentang apa? Tentang pembatasan kegiatan bepergian, ya, keluar daerah atau kegiatan mudik atau cuti, ya, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk pencegahan penyebaran COVID ini. Nah, dampak yang terakhir yang beberapa kami ambil ini, ya, gaji ASN ada isu untuk terancam dipotong. Kenapa? Karena beban negara waktu itu, ya, sangat besar untuk menangani COVID ini. Kemudian di sisi lainnya, ya, teman-teman sekalian, ada dampak positifnya. Ya, dampak positif ini, ya, tentu saja lawan dari dampak negatif tadi. Kalau dampak negatif PNS itu kerja di rumah, maka, ya, dianggap negatif. Kalau positifnya, maka dalam tanda kutip PNS itu lebih santai di rumah, lebih fleksibel mengerjakan pekerjaan amanah yang diberikan oleh kantor, seperti itu. Ketika kita melihat sisi positifnya. Yang kedua, pekerjaan PNS itu lebih cepat selesai karena dilarang cuti tadi. Ini dampak positifnya. Kemudian dampak negatif PNS dilarang mudik. Untuk apa positifnya? Yang tadi, penyebaran COVID-19. Nah, sisi positif yang lain yang terakhir yang kami dapat ambil, yakni lebih, ya, di mana dampak negatif itu ada isu gaji ASN terancam dipotong, maka positifnya kita harus melihat bahwasanya, ya,
inilah rezekinya kita. Kita lebih harus mensyukuri pendapatan, melihat ke bawah, ya, agar kita lebih bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kalau misalnya terjadi, ya, gaji dipotong, maka bismillah kita mensyukuri apa yang kita dapatkan, karena dengan seperti itu kita tidak akan stres, ya. Kita melihat kondisi masih ada orang yang di bawah kita, dan kita melihat, mengingat-ingat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita telah nikmati, yang kita telah rasakan. Sehingga ya, walaupun terjadi Covid seperti ini, maka kita tetap menjalani kehidupan dengan baik, melaksanakan amanah kita sebagai PNS, sebagai ASN dengan baik pula, ya, sehingga tercipta manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, ya, di instansi pemerintah. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.